Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Di dalam hadis Bukhari 1469 dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Inna nasam minal ansar sa'alu Rasulullah fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafidha ma indahu faqala ma yakunu indi min khair falan addakhirahu ankum wa may yasta'fif yu'iffahu wa may yasta'fif yu'iffahu Allah wa may yastawni yughnihi Allah wa may yatasabbar yusabbirhu Allah wa ma uti'a ahadun ata'an khairau wa awsa'a minas sabri." Ada orang dulu itu hobinya minta mulu. Jadi lalu Nabi mengingatkan, coba kalau kamu berusaha dan jangan sampai kita menjadi beban bagi orang lain. Berikutnya 1470. Menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi la ayyakhudha ahadukum hablahu fayahtatiba ala dhahrihi khairul lahu min ayyati rajulan fayas'alahu a'tahu aw mana'ahu. 1471 la ya'khudha ahadukum hablahu fayatiya bi uzmatil hatab ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhahu khairul lahu min ayyas'alan nas a'tahu aw mana'uhu. Kamu itu kalau berusaha sekecil apapun lalu dari usahanya menghasilkan sesuatu itu lebih bagus daripada kamu harus minta-minta. 1472 Anna Hakim bin Hizam bin Hizam radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani thumma sa'altuhu fa'atani thumma sa'altuhu fa'atani thumma qala ya Hakim in hadzal mal khadiratun hulwah faman akhadha bi sahawati nafsin burika lahu fi wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fi kalladhi ya'kulu wa la yashba al yadul ulya khairum min al yadis sufla. Qala Hakim faqultu ya Rasulullah walladzi ba'atsaka bil haqq la arza wahadan ba'daka syai'an hatta fariqad dunya. Fakana Abu Bakrin radhiyallahu anhu yad'u Hakiman ila al-ata fayaba yaqbalahu minhu. Thumma inna Umar radhiyallahu anhu da'ahu liyu'tiyahu fa'aba yaqbala minhu syai'a. Faqala Umar inni ushidukum ya ma'syaral muslimin ala Hakim anni a'ridu alaihi haqqahu min hadzal fai'i fayaba ay ya'khudhahu falam yarza Hakim ahdam minan nasi ba'da Rasulillah hatta tuwfiyah. Jadi dulu waktu Nabi masih hidup, sahabat namanya Hakim bin Hizam minta kepada Nabi, dikasih, minta, dikasih, minta, dikasih. Lama-lama Nabi menyampaikan, "Enggak apa-apa kamu minta, saya senang. Tapi saya hanya mengingatkan bahwa harta itu hijau, manis. Jadi ada manusia itu yang nggak ada puasnya. Jadi maksudnya sambil kita berusaha dan berdoa, sambil kita mengolah apa adanya, jangan merasa berkurang saja. Kalau kita melakukan dengan penuh syukur, maka insya Allah barokah. Kelola yang ada, syukuri yang ada. Wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fih kalladzi ya'kulu wa la yashba. Lalu setelah itu sahabat Hakim bin Hizam ini tidak pernah minta lagi kepada Nabi sampai meninggal. Dan alhamdulillah hidupnya barokah. Dan setelah itu, setelah Nabi wafat, sahabat Abu Bakar memberikan sesuatu kepada sahabat Hakim ini. Karena memang haknya. Termasuk pembagian harta rampasan dari orang kafir. Daripada dibuang sama orang kafir, mendingan dimanfaatkan oleh orang Islam. Sahabat Hakim bin Hizam ini mendapatkan bagian. Sama beliau ditolak. Beliau tidak mau. Lalu di zaman Sayyidina Umar juga begitu. Sayyidina Umar memberikan haknya kepada sahabat Hakim bin Hizam. Ditolak juga. Jadi ini pelajaran ya. Apabila kita berusaha dan berdoa, lalu kita mensyukuri dan mengolah apa adanya, mudah-mudahan selanjutnya kita berhasil. Dan kita kalau tidak darurat, tidak tergantung kepada orang lain kehidupan kita. Hadis Bukhari 1472.
2.750, 3.143, 6.441. 1473 sekarang, menurut sahabat Abdullah bin Umar, sami'tu Umar yaqul, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini ala ata' faqulu a'tihi man huwa afqaru ilaihi minni. Faqala khudhu idza ja'aka min hadhil mal syai'un wa anta ghairu musyrifin wala sa'il. Nabi pernah memberikan sesuatu kepada Sayyidina Umar. Lalu kata sahabat Abdullah bin Umar, ditolak oleh Sayyidina Umar. Maaf Nabi, berikan kepada orang yang lebih butuh saja Nabi. Lalu Nabi menjawab, Umar, kalau kamu diberi oleh seseorang, kamu tidak minta dan kamu tidak menampakkan diri dalam pengertian menawarkan diri untuk mendapatkan sesuatu itu, maka kalau kamu tidak minta, kamu terima. Nanti bisa kamu terima keperluan kamu atau untuk dibagikan ke orang yang lain. Fahudhu. Yang nggak boleh itu kalau kita minta-minta. Kalau nggak butuh. Kalau butuh ya mintalah. Jangan diem. Kalau diem itu namanya sama seperti bunuh diri. Wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Fahudhu wa mala fala tudbi'hu nafsak. Yang penting yang nggak boleh itu serakah. Udah ngambil hak orang lain. 1473, 7163, 7164. Khudhu fatamawwalhu wa tasaddaq bih. Nemar, ambil man. Nanti kamu usahakan harta ini berkembang. Lalu bisa dibagikan ke orang lain. Jadi yang nggak boleh itu kalau serakah, apalagi ngambil hak orang lain. Itu yang dimaksud samma'una lil kadhibi akaluna lis-suh. Al-Maidah ayat 42. Akaluna lis-suh. Makan barang haram, ambil hak orang lain, mendapatkan harta dengan cara sogokan dan lain sebagainya. Berikutnya 1474. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yazalu rajul yas'alun nas hatta yati yaumil qiyamati laisa fi wajhihi mus'atu lahmin. Besok kalau orang suka minta-minta itu harga dirinya itu kurang bagus. Inna syamsa tadnu yaumal qiyamah hatta yabluwal araq nisfal udhun. Besok matahari itu mendekati kita. Masya Allah. Tapi kalau kita husnul khotimah selamat. Fabainahum kadzalika istaghatsu bi Adam tsumma bi Musa tsumma bi Muhammad fayashfa'u li yuqda bainal khalqi fayamshi hatta ya'khudha bi halqatil bab fayauma idzi yab'atsuhu Allahu maqaman mahmuda. Yahmaduhu ahlul jami' kulluhum. Saat orang butuh bantuan seperti itulah Nabi membantu. Begitulah Nabi. Dunia akhirat itu Nabi nggak menyulitkan orang, yang ada Nabi bantu orang. Tapi kalau orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, besok matahari nggak dekat sama kita. Justru saat matahari mendekat kepada orang, kita duduk di sofa dalam keadaan sejuk ber-AC. Berdasarkan Al-Quran surah Yasin ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hum wa azwajuhum fi dhilalin. Mereka dan pasangannya dan keluarganya berada di dhilal. Dhilal itu naungan. Orang kaya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Di dunia aja itu pelatarannya luas, lalu semacam ada gazebo, dia duduk-duduk di situ. Nah, fi dhilal alal araik. Kursinya itu kayak kursi kemanten, dipan segala macam. Bersender muttaqiun. Surah Yasin ayat 56. Saat orang kepanasan, insya Allah, mudah-mudahan ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Berikutnya Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, la yas'alunan nasa ilhafa. Al-Baqarah 273. Ada orang dia butuh tapi dia tidak terlalu maksa minta pertolongan orang, tapi dia menyampaikan. Lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah. Itu Al-Baqarah 273. Orang fakir itu orang yang dia itu butuh. Karena dia waktunya habis membuat ngajar, tidak sempat bekerja banyak waktunya. Jadi kita mesti membantu kehidupan para guru segala macam itu. Di dalam Bukhari 1476 ketika mencoba menjelaskan
Al-Baqarah 273 tadi, Nabi bersabda katanya menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Laisal miskin alladzi tarudduhu al-uklah wal uklatan. Walakin al-miskin alladzi laisa lahu ghinan wa yastahyi aw la yas'alun nasa ilhafa." Orang miskin itu adalah orang yang sebenarnya dia butuh tapi dia tidak minta-minta, tidak meminta dengan maksa dan dia punya perasaan malu. Ya, hanya sekedar menyampaikan bahwa butuh dan lain sebagainya. Udah. 1476, 1479, 4539. Lalu di dalam 1477 kata Muawiyah ilal Mughirah ibn Syu'bah an uktub ilayya bi syai'in sami'tahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakataba ilaihi sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha kariha lakum thalathan qila wa qala wa idha'atal mal wa kasratas su'al. Jadi tulis menulis itu sudah ada dari zaman Nabi, zaman sahabat termasuk sahabat Muawiyah. Ketika sahabat Muawiyah itu memerintahkan apa itu kepada sahabat Mughirah bin Syu'bah agar mencatat apa saja pesan-pesan yang dulu pesan itu Anda ingat pesan itu dari Nabi. Lalu sahabat Mughirah bin Syu'bah ini menyampaikan dalam tulisan, dalam catatannya, aku mengingat pesan Nabi, Nabi itu tidak suka kepada tiga perkara. Nomor satu, qila wa qal, terlalu banyak ini dan itu tapi prakteknya kurang. Jangan sampai seperti orang Bani Israel, kebanyakan tanya tapi tidak dilaksanakan. Wa idha'atal mal, ya, harta jadi boros, dibeli bukan untuk dimakan tapi lapar mata ya. Jadi mestinya menurut kebutuhan aja. Harta segala macam, banyak orang yang suka mainan juga itu kan. Mau kadang ada kalanya buat beli lukisan aja ratusan juta, buat apa sih? Lukisan buah, lukisan pemandangan, mendingan beli buahnya dan beli tanah buat pemandangan. Wa kasratas soal, terlalu banyak nanya tapi tidak dipraktekkan. Itu diantara catatan. Kalau catatan di zaman Nabi itu tentang khutbah yang terakhir itu. Agar umat Islam saling menghargai, lalu tidak boleh menyakiti sesama umat Islam, jangankan menyakiti, pohon aja nggak boleh ditumbangkan, kecuali betul-betul darurat dan dibutuhkan. Lalu sahabat menyampaikan, bagaimana dengan daun rumput ilalang yang buat atap rumah. Baik, ilalang boleh jangan dirusak. Itu Bukhari 1477, sekarang Bukhari 1478. A'ta Rasulullah SAW menurut sahabat Amir bin Sa'ad dari ayahnya. A'ta Rasulullah SAW rahtan wa ana jalis fihim. Qal, jadi Amir bin Sa'ad ini dari ayahnya. Qala fataraka Rasulullah SAW minhum rajulan lam yu'tihi wa huwa ajabuhum ilayya faqumtu ila Rasulillah fasarartuhu faqultu ma laka an fulan wallahi inni la urahu mu'minan aw musliman qala fasakattu qalilan thumma ghalabani ma a'lamu fihi faqultu ya Rasulullah ma laka an fulan wallahi inni la urahu mu'minan qala aw musliman fasakattu qalilan thumma ghalabani ma a'lamu fihi faqultu ya Rasulullah ma laka an fulan wallahi inni la urahu mu'minan qala musliman inni la utiyar rajula ghairuhu ahabbu ilayya minhu khasyata ayyukabba finnar ala wajhi. Nabi itu suka memberi. Tapi suatu ketika Nabi itu tidak memberi kepada sahabat yang menurut aku sahabat itu sangat baik dan sangat mulia. Padahal dia ini sahabat dari Muhajirin. Nabi juga dari Muhajirin. Namanya sahabat yang gak dikasih itu adalah sahabat Ju'el bin Sarokoh Al-Dhamri. Lalu sahabat saat ini menyampaikan, Nabi, kenapa itu sahabat Ju'el nggak dikasih? Padahal menurut aku beliau ini orang baik. Sampai aku tanyakan 3 kali. Lalu setelah 3 kali Nabi menjawab. Yang lain itu kalau nggak aku bagi, khawatir dia terganggu imannya, protes segala macam. Hatinya nesel, sakit karena nggak dikasih. Sedangkan kalau itu, yang nggak aku kasih itu Ju'el bin Sarokoh Ad-Dhamri itu, sahabat Muhajirin itu,
Dia itu dikasih nggak mungkin dongkol dia. Orangnya baik dan dia tidak terlalu butuh, imannya sudah kuat. Jadi kalau kita ngasih atau nggak ngasih, jangan kita mudah salah paham. Tapi kalau bisa secara manusiawi, karena kita bukan nabi, kasihlah semua. Bukhari 1478. Fadaraba Rasulullah biyadihi fajama' baina unuki wa katifi, thumma qala akbal ay Sa'd inni la utir rajul. Berikutnya berbicara tentang orang miskin. 1479. Menurut sahabat Abi Hurairah, Nabi bersabda, "Laisal miskin alladzi yatufu 'alan nas tarudduhu al-luqma wal luqmatan wat tamratu wat tamratan, walakin al-miskin alladzi la yajidu ghinan yughnih wa la yuftinu bihi fayutasaddaqu 'alaihi wa la yaqumu fayas'alun nas." Ini secara pengertian bahasa ya. Orang miskin adalah orang yang butuh tapi dia tidak terlalu memaksa minta. Lalu sebenarnya orang miskin itu sama orang fakir mana yang lebih dia itu darurat? Kalau menurut Al-Quran surah Al-Kahfi, orang miskin itu dia punya suatu usaha, tapi usahanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti butuh makan, nasi sama tempe, butuh untuk bayar kontrakan yang sangat sederhana, butuh untuk bayar istrinya atau keluarganya yang sakit atau melahirkan, atau butuh untuk bayar anaknya sekolah yang sangat sederhana, butuh buat beli peralatan sekolah, tas, sepatu buat anaknya tidak cukup. Tapi punya kerjaan. Kalau untuk kebutuhan pokok aja nggak cukup, itu namanya miskin. Seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Jadi orang miskin di situ dia punya kapal perahu kecil itu loh. Faratu anaibaha, kemudian oleh orang yang alim catnya diburamkan agar terlihat cerah. Apa ini ada celahnya? Karena kalau bagus biasanya diambil oleh orang yang tukang rampok. Faratu anaibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin wasbah. Karena setiap malik penguasa itu biasanya suka ngerampok. Sesuatu kejahatan yang sangat luar biasa, nilai kejahatannya dan sangat berbahaya bagi bangsa dan negara apabila dilakukan oleh malik. Malik itu oknum pejabat, itu malik. Kalau hanya, mohon maaf ya, dosa kezaliman yang dilakukan oleh rakyat kecil itu tidak seberapa. Nyolong paling apa ya, ranting untuk dibuat kayu bakar, masak itu kan. Tapi kalau oknum pejabat itu semua tanaman itu bisa dicolong dari kantornya melalui telepon, melalui angka nolnya ditambah, satuannya ditambah, dan bisa dibabat itu pohon, tanaman, bahkan jangankan semuanya itu pabriknya dihabisin semua termasuk lahannya. Oleh karena itu Al-Quran sudah mengingatkan, malik, oknum penguasa itu kalau zalim kejahatannya luar biasa, melebihi dari rakyat. Kalau rakyat itu tidak seberapa kebutuhannya, hanya dia butuh karena untuk makan saja. Kalau orang fakir seperti yang diabadikan dalam Al-Baqarah 273. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah la yastati'una darba. Jadi orang fakir itu orang yang dia itu tidak bisa bekerja. Mungkin sakit, nggak bisa bekerja, atau nggak punya kerjaan, atau waktunya habis untuk belajar, mengajar, segala macam. La yastati'una darban fil ardh. Darban fil ardh itu karena orang yang melangkah itu sepertinya beg gitu. Tanah itu terpukul. Ini pelajaran bahwa kita suruh berusaha, melangkah. Ya sabuhul jahilu aunia. Boleh aja kita berada di tempat tidur, tapi kakinya yang main berusaha sekarang. La yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aunia. Karena dunia sekarang kan berada di genggaman, ada di HP. Yahsabuhumul jahilu aunia. Dipikir dia orang kaya, minat ta'afuf. Padahal dia itu sebenarnya butuh, tapi nggak minta-minta.
Ta'rifuhum bisimahum. Kita tahu bahwa dia orang fakir dari tanda-tandanya. Kenapa tanda-tandanya? Ya orang butuh sama orang nggak butuh itu kan kelihatan. Sama-sama kuning. Kalau orang kaya itu kuning bersih, harum. Kalau orang miskin itu kuning tapi karena dia jarang makan. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Itu Al-Baqarah ayat 273. Itu perbedaan antara fakir dan miskin. Mungkin ada pendapat yang lain, wallahu a'lam. Jadi orang miskin punya usaha tapi gak cukup, orang fakir tidak punya apa-apa. Berikutnya 1480 Bukhari, menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, la ayyakhudha ahadukum hablahu tsumma yaudu asibuhu qala ilal jabal fayahtatiba fayabi'a fayakula wa yatasaddaq khairul lahu min ayyas 'alan nas. Mohon maaf ya, mohon maaf, tapi tidak semuanya. Ada orang yang minta-minta di perempatan. Ada orang yang berseragam tapi tidak minta-minta. Banyak. Jadi kasihlah. Itu Al-Baqarah 273 tadi ya. Tu'khadhu min awniyaihim. Harta itu diambil, dibagikan oleh sebagian orang yang kaya. Lalu faturaddu ala fuqaraihim. Kemudian dikembalikan kepada orang yang fakir, yang butuh. Faka'annahu min qillatil mal sakanat harakatuhu walidzalika qala ta'ala au miskinan dza matrabah. Al-Balad ayat yang ke-16. Orang miskin itu tenang karena dia nggak bisa bergerak ke sana, nggak bisa ke situ, nggak bisa, nggak punya penghasilan segala macam. Jadi dia itu berkalang tanah. Jadi ya rumahnya terbuat dari tanah bawahnya itu dan lain sebagainya. Itu Al-Balad ayat 16, hubungkan nanti dengan Al-Baqarah 273. Innal fakir aswa'u halam minal miskin wa annal miskin alladhi lahu syai' lakinnahu la yakfihi wal fakir alladhi la syai'a lahu kama taqaddama tawjihuhu. Wa yu'ayyiduhu qawluhu ta'ala amma as-safinatu fakanat li masakin ya'maluna fil bahr. Al-Kahfi 79. Barangkali ini saja dan silakan bisa dilihat-lihat di dalam mulai dari hadis Bukhari 1469 sampai 1480, Fathul Bari juz 3 halaman 427 di sebelah kiri sampai 438 di sebelah kanan atas. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bishawab.